Suatu hari seperti biasa Toba pergi memancing. Matahari bersinar hangat, dan angin sepoi-sepoi membuat suasana begitu tenang. Namun hari itu terasa berbeda. Setelah berjam-jam menunggu tanpa hasil, tiba-tiba kailnya bergerak keras. Dengan penuh semangat Toba menarik pancingnya. Seekor ikan emas yang sangat indah muncul dari dalam air. Sisiknya berkilauan seperti cahaya matahari. Matanya jernih seperti kristal. Toba belum pernah melihat ikan seindah itu sebelumnya. Ia pun membawanya pulang dengan hati gembira. Sesampainya di rumah, Toba meletakkan ikan itu di dapur. Ia berniat memasaknya untuk makan malam. Namun saat ia kembali setelah mengambil kayu bakar, ia terkejut bukan main. Ikan itu telah menghilang. Sebagai gantinya berdirilah seorang perempuan cantik luar biasa. Rambutnya panjang dan hitam berkilau. Kulitnya halus dan wajahnya memancarkan ketenangan. "Siapa kamu?" tanya Toba terkejut. Perempuan itu tersenyum lembut. "Aku adalah ikan yang kamu tangkap tadi. Aku dikutuk menjadi ikan. Dan karena kamu menangkapku, kutukan itu terlepas." Toba tidak tahu harus berkata apa. Namun hatinya merasa tenang melihat perempuan itu. Ada sesuatu yang membuatnya percaya. Perempuan itu kemudian berkata, "Aku bersedia menjadi istrimu, tapi ada satu syarat. Kamu tidak boleh pernah menceritakan asal-usulku kepada siapapun. Jika kamu melanggarnya, akan terjadi bencana besar." Tanpa berpikir panjang, Toba menyanggupi janji itu. Oh, kehidupan baru. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Mereka hidup bahagia di desa kecil. Tanah mereka subur, panen melimpah dan kehidupan berjalan damai. Tak lama kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Namun sejak kecil Samosir memiliki sifat yang agak berbeda. Ia cenderung malas, suka makan, dan sering tidak mendengarkan orang tuanya. Meski begitu, Toba tetap menyayanginya. Suatu hari, ibu Samosir meminta anaknya mengantarkan makanan untuk ayahnya di ladang. "Ikuti jalan ini dan berikan makanan ini kepada ayahmu," katanya. Samosir pun berangkat. Namun di tengah jalan ia merasa lapar. Tanpa berpikir panjang, ia memakan sebagian besar makanan itu. Saat sampai di ladang, ia memberikan sisa makanan yang sedikit kepada ayahnya. Toba yang sudah lelah bekerja merasa kecewa. Ia melihat makanan yang tinggal sedikit dan bertanya, "Mana sisanya?" Samosir menjawab dengan santai, "Aku memakannya." Kesabaran Toba mulai menipis. Ia merasa anaknya tidak menghargai jerih payahnya. Janji yang dilanggar. Dalam keadaan marah, Toba akhirnya kehilangan kendali. "Kamu ini anak ikan!" teriaknya. Kalimat itu keluar begitu saja tanpa ia sadari. Namun begitu kata-kata itu terucap, seketika suasana berubah. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Angin bertiup kencang. Petir menyambar. Di rumah, ibu Samosir langsung merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia tahu janji telah dilanggar. Ia segera memanggil anaknya. "Samosir, cepat naik ke bukit tertinggi." Air mulai keluar dari dalam tanah. Sungai meluap.